warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa bertatap muka dalam Zoom meeting kita ya. Insya Allah semoga acara pagi hari ini dapat memberikan manfaat yang banyak sekali bagi Bapak Ibu semuanya ya, terutama dari sisi finansialnya ya. Semoga acara pada pagi hari ini itu menjadi solusi dari persoalan-persoalan finansial yang selama ini Bapak Ibu alami gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Semoga dengan doa ini acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan normal sesuai yang kita harapkan bersama sampai selesai nanti. Mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya yakin ya semuanya yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, makanya bisa hadir, dan itu merupakan nikmat yang sangat besar sekali bagi kita. Dan yang kedua pasti semuanya sedang ada waktu luang gitu ya. Walaupun mungkin ada yang sambil bekerja ya, ada yang sambil di kantor ya, hari Ahad padahal ya. Nah, mungkin ada kerjaan lain, tetapi saya lihat ini Masya Allah ya, pada antusias semuanya, pada semangat semuanya ya. Saya coba cek suara dulu ya. Mohon kasih tanda kalau misalnya suara saya sudah jelas, kasih jempol kanan, Bapak Ibu, biar saya bisa melihat. Oke ya, oke, jempol kanan, jempol kanan. Oke, kalau misalnya terutama bagi co-host ya, misalnya ada suara yang tidak enak, nanti dikasih tanda aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir pada pagi hari ini pasti menginginkan yang namanya income tambahan. Betul apa betul banget? Ya, pasti menginginkan yang namanya income tambahan. Bisa jadi kita sekarang sudah menerima gaji ya karena sambil bekerja. Bisa jadi juga kita sekarang sebetulnya sudah memulai usaha gitu ya, tetapi kita merasa income yang kita peroleh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Atau mungkin juga ya karena kita masih punya amanah yang belum selesai ya, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah enggak kunjung selesai gitu ya. Sehingga kita semuanya ikut pada acara hari ini dalam rangka untuk mencari solusi ya, mencari solusi dari persoalan keuangan yang kita sedang hadapi. Baik itu dalam rangka untuk menaikkan income kita, atau dalam rangka untuk melunasi amanah-amanah kita, atau dalam rangka untuk menambah tabungan untuk impian-impian kita. Ya, apapun kebutuhan kita semuanya, semoga dengan acara ini nanti bisa terselesaikan dan bisa terjawab ya persoalan-persoalannya. Nah, yang namanya income tambahan itu pasti dibutuhkan oleh setiap orang. Ada kalanya kita sudah bergaji 10 juta gitu ya. Ada kalanya juga kita sudah bergaji misalnya punya income 20 juta. Apakah itu cukup? Ya, tergantung visi misi hidup kita masing-masing gitu ya. Kalau hidup kita merasa oh yang penting bisa makan deh, yang penting bisa minum, yang penting cukup untuk istri dan anak, nah, maka gaji 10 juta insya Allah itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Tapi kalau kita punya niat mulia, pengen menghajikan orang tua, pengen menghajikan anak, ya, pengen menghajikan saudara, pengen sedekah, pengen bangun pesantren dan sebagainya, maka ya income 100 juta pun itu belum cukup, dan itu sangat bagus gitu ya. Jadi kita punya income 100 juta tapi kita merasa kurang, belum tentu ini tamak gitu ya. Belum tentu ini tidak bersyukur. Bisa jadi justru kita punya income 100 juta tapi masih kurang terus, bisa jadi ini karena iman kita kuat nih gitu ya. Nah, karena apa? Karena kita pengen bangun pondok ya, bangun masjid, pengen sedekah, pengen apapun kebaikan-kebaikan yang
bisa kita lakukan, kita ingin lakukan semuanya gitu. Nah, maka kita yang punya potensi nih, nah Bapak Ibu terutama yang hadir pada pagi hari ini semuanya ingin punya bisnis gitu ya. Ingin punya bisnis biar dapat income tambahan, nah pastinya sudah punya tujuan masing-masing. Nah, harapannya dengan bisnis British Propolis ini, nah impian-impian kita, ya niat-niat kita itu bisa terrealisasikan. Ya, Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini kita akan ada 2 sesi, ya. Sesi pertama tentang product knowledge dari British Propolis itu sendiri. Terus yang sesi kedua, yang sesi pertama ini akan diisi oleh master kita, yaitu Master Eko Wahyu Nugroho, dan kemudian untuk yang sesi kedua yaitu tentang keunggulan bisnis ya dari British Propolis. Kenapa mitra-mitra di BP itu melejit ya, naik income, bisa merealisasikan impian, apa sih sebetulnya kelebihan dari bisnis BP itu sehingga membuat mitra-mitranya seperti itu. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh guru kita, mentor kita, Coach Wendy Abdillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang lebar lagi, coba saya sapa dulu. Master Eko, apakah sudah siap? Insya Allah sudah ready, Mas Farid. Baik ya, saya langsung persilahkan kepada Master Eko ya. Silakan Pak Eko. Siap, terima kasih Mas Farid atas kesempatan pagi ini yang luar biasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa ulang teman-teman baik di Zoom maupun di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amabad. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sehingga kita bisa hadir gitu kan dalam kegiatan yang insya Allah ini merupakan kegiatan terakhir dari mungkin Bapak dan Ibu dan teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan kelas-kelas pembinaan atau informasi di apa itu baik berupa Zoom maupun kuliah WA tentang informasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat. Nah, pada kesempatan kali ini kita memang sudah berfokus pada salah satu bisnis yang sedang kami kerjakan saat ini, dan alhamdulillah bisnis ini memang luar biasa sekali, dan sudah disebutkan oleh Mas Farid tadi, apa bisnis ini? Bisnisnya adalah British Propolis. Jadi British Propolis ini merupakan sebuah produk atau bisnis yang dinaungi oleh salah satu pengusaha muda Indonesia, gitu ya. Sekaligus beliau adalah seorang trainer, seorang motivator berskala internasional, yaitu Pak Ito Santosa. Nah, kenapa kita memilih bisnis British Propolis, gitu kan? Kenapa British, kenapa harus British, dan kenapa harus Propolis? Maka ini akan kita kupas pada pagi hari ini agar menjadi sebuah informasi yang nantinya bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Dan tentunya, insya Allah, majelis ini juga semoga akan diberkahi, gitu, karena kita akan membahas sesuatu yang insya Allah hal yang positif dan bermanfaat untuk umat, katakanlah seperti itu Bapak Ibu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan segera masuk ke dalam sesi pembahasan product knowledge-nya, agar Bapak Ibu sebelum menjalankan bisnis ini sudah merasa yakin bahwa produknya seperti ini, apa saja yang menjadi kelebihan produknya, dan apakah Propolis itu mungkin selama ini kita masih sedikit informasi yang didapatkan. Dan ini insya Allah pagi ini kita akan bahas bersama, dan insya Allah akan dibantu oleh Mas Farid juga nantinya. Baik, minta tolong untuk video pertama Mas Farid bisa ditampilkan. Dan propolis. Di antara semuanya, propolis memiliki harga yang paling mahal. Hal itu disebabkan propolis merupakan air liur lebah yang jumlahnya sangat sedikit dan khasiatnya paling kuat. Manfaat propolis dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh. Bahkan riset di Amerika menyebutkan propolis berpotensi menghambat pertumbuhan virus HIV. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Jadi ada sekilas video tentang propolis gitu kan. Jadi selama ini kita sebenarnya sudah sering mendengar tentang kata atau kalimat yang ada kata propolis di dalamnya seperti itu. Tetapi masih banyak di antara kita yang mungkin masih salah mempersepsikan di situ. Propolis dianggap bagian dari madu seperti itu. Padahal propolis ini berbeda, tetapi memang salah satu produk lebah Bapak Ibu. Jadi untuk kesempatan pertama ini kita akan menyamakan persepsi dulu Bapak dan Ibu. Jadi apakah propolis itu? Jadi propolis itu merupakan salah satu produk lebah Bapak dan Ibu. Jadi produk lebah. Jadi produk lebah itu ada 4, yaitu yang pertama madu ya. Yang kedua propolis, yang ketiga bee pollen, dan yang keempat adalah royal jelly.
Jadi propolis itu berbeda dengan madu, Bapak Ibu ya. Jadi propolis bukan dari madu. Jadi memang dia bahan tersendiri yang memang dihasilkan oleh lebah. Nah, di antara bahan-bahan 4 ini memang memiliki fungsi dan karakter yang spesifik gitu ya. Kalau secara umum memang bisa dikatakan sebagai suplemen, katakanlah seperti itu, karena semua ini bermanfaat bagi kesehatan sebenarnya seperti itu. Tetapi secara spesifik memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau madu itu lebih kepada fungsi nutrisi, Bapak Ibu. Jadi ada vitamin, enzim di dalamnya seperti itu. Terus kemudian untuk di polen juga seperti itu. Jadi lebih banyak kandungan nutrisi dan vitaminnya. Kalau royal jelly ini lebih banyak kekandungan kolagen sehingga bermanfaatnya untuk kulit gitu kan, untuk kualitas katakanlah peremajaan seperti itu. Sedangkan untuk propolis sendiri ini yang paling besar manfaatnya adalah untuk pengobatan, Bapak dan Ibu. Jadi untuk kesehatan khususnya untuk pengobatan, karena di dalam propolis ini ada 2 bahan yang utama, yang dominan yang terkandung, namanya yaitu bioflavonoid dan antioksidan. Inilah yang paling banyak terkandung di propolis. Bahkan di antara bahan-bahan yang lain, bahan-bahan makanan yang lain yang sama-sama mengandung bioflavonoid dan antioksidan, maka propolis ini menduduki konsentrasi yang tertinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita membutuhkan 2 bahan ini, yaitu bioflavonoid dan antioksidan, maka propolislah yang menjadi pilihan utama, di mana bahan ini komposisinya sangat banyak di situ, konsentrasinya sangat tinggi, sehingga manfaat untuk kesehatannya pun juga akan semakin bagus seperti itu ya. Jadi propolis ini asli dari alam, Bapak dan Ibu. Produk yang dihasilkan oleh lebah dan belum bisa disintesa mulai sampai sekarang gitu ya. Jadi propolis ini hanya bisa diolah, gitu kan, diekstraksi seperti itu, tetapi tidak bisa dibuat tiruannya di situ. Nah, karena produk ini merupakan produk asli yang harusnya diambil dari alam, maka perlu teknologi yang bagus, perlu katakanlah tata cara yang baik agar kualitas produk yang diambil dari alam ini tetap dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang mungkin masih sangat utuh kandungannya di situ, sehingga manfaat bagi tubuh manusia atau kita yang mengkonsumsi itu juga akan semakin bagus seperti itu ya. Terus kemudian propolis ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui memang adalah bahan yang direkomendasikan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana di surat An-Nahl ayat 69 Allah ini merekomendasikan bahwa ada cairan yang keluar dari perut lebah ini yang bisa dimanfaatkan untuk obat bagi manusia di situ ya. Berarti kita tahu bahwa sebenarnya Allah sudah merekomendasikan di situ di Al-Qur'an ada obat yang keluar dari perut lebah yang bentuknya cair. Nah, sementara produk lebah yang cair itu ada 3, Bapak Ibu. Propolis, madu, dan royal jelly seperti itu. Tinggal kita memanfaatkan sesuai kebutuhan di situ. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tuntas tentang propolisnya, Bapak Ibu, karena memang kita anggap dan kami mengetahui propolis ini adalah bahan hasil lebah yang sangat kuat sekali, baik untuk suplemen menjaga kesehatan gitu kan, maupun untuk pengobatan, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini memang bahan yang kaya akan mineral alami gitu kan, sehingga hampir semua vitamin itu ada di dalam propolis, Bapak dan Ibu. Sampai-sampai ada beberapa pakar gitu kan, peneliti menyebutkan propolis ini digolongkan kepada vitamin P gitu kan, padahal di alfabet vitamin kita belum pernah sering mendengar gitu kan vitamin P gitu kan, karena saking banyaknya kompleksitas dari bahannya sampai dibuatkan katakanlah nomenklatur sendiri katakan seperti itu. Dan memang secara hasil penelitian diketahui di propolis ini hampir semua vitamin yang kita kenal itu ada, kecuali memang vitamin-vitamin yang katakanlah pengencernya atau mungkin pelarutnya itu tidak sama dengan karakteristik dari propolis itu sendiri, tetapi hampir semuanya ada, Bapak Ibu. Jadi kompleksitasnya memang luar biasa seperti itu. Nah, kenapa sih kita perlu untuk menggunakan propolis sebagai katakanlah suplemen kesehatan di situ? Nah, di situ ada katakanlah kelebihan-kelebihan dari propolis itu sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi dibanding produk lebah yang lain, memang dia memiliki banyak sekali keunggulan di situ. Nah, diantaranya adalah keistimewaan dari propolis itu membantu sel tubuh kita dalam mempertahankan fungsi metabolisme dan kesehatan, Bapak dan Ibu. Jadi propolis itu mengandung bahan yang namanya bioflavonoid dan antioksidan, ya, secara bagus, secara banyak, gitu, kadarnya tinggi. Nah, bahan-bahan inilah yang ternyata mampu membantu tubuh kita untuk mempertahankan kesehatan itu. Salah satunya adalah membuat sel-sel tubuh kita menjadi dia bekerja secara maksimal, Bapak dan Ibu, ya, seperti itu. Mungkin
Mas Farid bisa bantu untuk slide-nya ya, untuk gambar bagaimana sel tubuh kita itu bekerja katakanlah dengan bantuan dari bahan-bahan aktif yang namanya antioksidan seperti itu ya. Nah, propolis ini sumber nutrisi esensial Bapak dan Ibu. Jadi bahasanya gini, mungkin kita selama ini dalam makan itu kurang memperhatikan jenis makanannya gitu kan, kandungan vitamin di dalamnya seperti itu, otomatis ada beberapa vitamin mungkin ya dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh ini yang tidak terpenuhi dari makanan kita. Nah, ini salah satu caranya mensuplai semua itu, kekurangan atau kebutuhan itu dari propolis itu tadi Bapak Ibu, karena dia merupakan sumber nutrisi esensial. Jadi bisa menggantikan bahan-bahan nutrisi yang mungkin tidak ada dalam makanan kita sehari-hari. Seperti itu. Kemudian membantu menahan efek radikal bebas dan proses oksidasi dari tubuh. Jadi dua bahan yang saya sebutkan tadi seperti antioksidan dan bioflavonoid ini merupakan bahan yang sangat bagus untuk menangkal proses radikal bebas. Nah, radikal bebas ini sebenarnya saat ini sudah tidak bisa kita hindari, Bapak dan Ibu. Kenapa? Kita keluar kena asap kendaraan, gitu kan? Kemudian kita makan sesuatu yang mungkin berupa makanan siap saji. Di situ pasti ada yang namanya bahan-bahan kimia tambahan untuk mungkin ya memperlama proses pembusukan dan segala macam, sehingga kita tidak tahu ternyata kita telah mengkonsumsi bahan-bahan yang sifatnya di situ dapat menyebabkan radikal bebas kepada itu. Nah, hal-hal seperti ini insya Allah bisa ditangani atau dinetralisir dengan bahan-bahan berupa antioksidan dalam jumlah besar seperti itu. Nah, jika makanan kita selama ini kurang memenuhi adanya antioksidan itu, maka bisa terjadi toksin ini akan tertumpuk di dalam tubuh kita. Nah, efeknya adalah lama-kelamaan tubuh kita akan mengalami penuaan dini dan proses oksidasi. Nah, propolis menjadi salah satu solusi akhirnya, jika kita minum maka terjadi detox di sana. Jadi terjadi pembersihan di tubuh kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, memperbaiki kualitas sel tubuh yang usang. Ini salah satu kelebihan dari propolis, Bapak dan Ibu. Jadi, sel tubuh kita, ya, sel tubuh kita itu memiliki dinding sel, Bapak Ibu. Memiliki dinding sel, dan dinding sel itu, dia seiring berjalannya waktu, atau karena paparan dari, katakanlah, radikal bebas tadi, ini menjadi berubah, gitu. Yang awalnya dia membrannya semi-permeable, ya, mudah ditembus, gitu kan, oleh zat makanan dan nutrisi yang dibutuhkan, ini menjadi lebih keras, gitu. Menjadi lebih keras di situ. Nah, inilah yang menyebabkan tubuh kita ini mengalami penuaan dini. Jadi ada beberapa orang itu yang kondisi sakit tubuhnya itu seperti orang-orang yang mungkin lebih tua, katakanlah seperti itu. Jadi penyakit-penyakit degeneratif itu sudah mulai muncul, padahal orang yang lain di usia seperti itu belum, katakanlah belum terjadi seperti itu ya. Terus kemudian banyak sekali hal-hal juga yang orang terlihat lebih tua, kulitnya lebih keriput dibandingkan usia-usia yang sama dengan beliau, katakanlah seperti itu. Nah, ini kita mengalami yang namanya penuaan dini. Nah, penuaan dini ini salah satunya disebabkan oleh radikal bebas. Nah, propolis dengan bahan bioflavonoid di dalamnya dan antioksidan yang tinggi ini membantu sel tubuh kita untuk recovery, Bapak dan Ibu. Jadi, sel-sel tubuh kita jika mendapatkan antioksidan yang tinggi, ini maka dia bisa memperbaiki kondisinya, ya, healing krisisnya ini terjadi gitu kan. Dia akan memperbaiki diri agar sel-sel tubuhnya ini kembali berkualitas lagi. Kecuali memang sel itu sudah waktunya mati, seperti sel darah kita yang usianya 120 hari. Maka setelah usia 120 hari, memang dia harus lisis, pecah, dan diganti untuk sel-sel yang baru. Tetapi, ada kalanya sel-sel tubuh kita ini belum waktunya untuk tua, dia menjadi menua. Gara-gara apa? Gara-gara terpapar radikal bebas, Bapak dan Ibu. Jadi, seperti itu ya. Mencegah radikal bebas. Oke. Nah, ini di gambar itu ada dua contoh sel, Bapak dan Ibu. Yang satu tua selnya, yang satu masih muda. Yang muda itu ada garis-garis putus-putus, Bapak Ibu, di sampingnya ya. Itu menandakan membran semipermeable-nya tadi. Nah, gula, protein, dan lemak ini yang harusnya menjadi makanan dari sel, ini menjadi tidak bisa masuk, gitu kan? Karena dinding selnya itu menjadi mengeras, Bapak dan Ibu. Maka di dalam darah kita akan tertimbun yang namanya gula, menjadi diabetes akhirnya, gitu kan? Kalau lemak dia tertimbun, maka menjadi obesitas atau hiperlipidemi gitu kan, kolesterolnya tinggi ternyata di situ. Dan ada penyakit-penyakit lain gitu kan yang disebabkan karena penimbunan bahan-bahan di dalam pembuluh darah seperti itu, sehingga berakibat seperti kanker dan lain sebagainya. Seperti ini. Inilah bahayanya jika sel-sel tubuh kita kondisinya menua sebelum waktunya, maka tubuh kita akan terjadi kasus-kasus yang namanya kasus degeneratif kepada itu. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu tepat dalam memilih, gitu kan? Kenapa sih kita harus memilih British Propolis ya? Jadi produknya seperti ini, ada 2 varian, reguler dan varian green. Yang green ini untuk anak-anak Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Formulasinya sama dari propolis, cuman pengolahannya berbeda, gitu disesuaikan dengan usia yang mengkonsumsi seperti itu. Nah, tadi kan kita akan membahas kenapa British dan kenapa propolis, gitu kan? Propolisnya sudah kita bahas, Bapak dan Ibu. Kenapa sih kita harus menggunakan propolis sebagai suplemen? Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kenapa kita memilih British, katakanlah seperti itu. British identik dengan nama sebuah negara, Inggris, katakanlah seperti itu. Benar. Jadi, British Propolis ini adalah produk yang bahan bakunya didatangkan dari Inggris, gitu kan, tetapi hak paten, gitu kan, dan perusahaannya milik oleh Pak Ito Santosa, yang sudah saya sebutkan tadi di awal waktu. Seperti itu. Kenapa bahannya diambil dari Inggris, Bapak dan Ibu? Karena kita tahu Inggris ini merupakan sebuah negara yang konsen dengan menjaga kualitasnya di situ. Jadi tidak mau membuat sebuah barang atau sebuah produk yang dia dibuat asal jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar, tidak, tetapi kualitas benar-benar dijaga di negara ini. Maka dari itu pilihan dari Pak Ipo, dia mengambil dari negara Inggris untuk bahan bakunya seperti itu. Nah, kenapa kita harus memilih British Propolis? British Propolis ini memadukan kekuatan bumi dan langit, sehingga tidak perlu khawatir dengan kualitasnya Bapak Ibu. Kenapa kok bumi dan langit di situ? Karena tadi yang saya bilang kekuatan buminya dari sebuah negara maju dengan katakanlah kualitas yang selalu dijaga, kekuatan langitnya seperti yang ada di surat An-Nahl tadi Bapak Ibu, yang sudah direkomendasikan di dalam Al-Quran. Jadi bisa dibilang suplemen ini bisa direkomendasikan secara langit dan secara bumi, ini bisa katakanlah memiliki hal yang unggul, katakanlah seperti itu ya. Direkomendasikan langit dan bumi di situ ya. Jadi luar biasa sekali. Nah, British Propolis ini karena berasal dari Inggris, dia terbentuk di negara dengan 4 musim di situ. Sementara kita tahu negara 4 musim itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, jadi sangat beragam antara floranya di situ ya. Otomatis bahan-bahan yang diambil oleh lebah untuk memproduksi katakanlah propolis itu tadi, ini lebih bervariasi dan ini akan membuat bahan propolis itu tadi juga menjadi lebih berkualitas Bapak dan Ibu. Ya. Dan setelah itu diolah dengan teknologi canggih seperti tadi, ini menjadi sebuah kelebihan ya. Sangat efektif British Propolis ini untuk kondisi degeneratif atau kasus-kasus yang tadi saya bilang menyangkut imunitas gitu kan, kolesterol, asam urat dan diabetes di situ. Jadi 4 kondisi ini merupakan kondisi yang paling sering, sakit yang paling sering muncul akibat kondisi kita yang sudah mengalami degeneratif Bapak Ibu. Jadi mulai mengalami penurunan fungsi gitu kan, organ-organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita seperti itu ya. Nah, kemudian memiliki aroma yang khas di situ, memiliki aroma yang khas. British Propolis ini oleh beberapa pakar gitu kan, setelah dicium baunya ini sudah mengetahui bahwa ini merupakan produk yang bagus gitu, bahkan dari aromanya saja. Dan setelah dicoba pun sama, ternyata dengan diseduh dengan air hangat, dihirup aromanya, ini sudah bisa menggunakan, bisa dipakai untuk aromaterapi, khususnya pada saat kita mengalami gangguan permasalahan di saluran nafas bagian atas begitu. Jadi waktu hidung mampet atau lagi flu gitu kan, ini dihirup juga bisa sebagai aromaterapi Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ada anggapan di masyarakat gitu kan, propolis bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Apakah benar? Sebenarnya tidak terlalu berlebihan juga. Kenapa? Karena propolis ini memang sudah kita ketahui bekerjanya itu kan dari dalam tubuh kita, dari sel, dari tingkatan sel ya. Jika selnya sehat, maka organ tubuh kita akan sehat. Jika organ tubuh kita sehat, maka sistem organ tubuh kita juga akan sehat, dan secara otomatis seluruh kualitas tubuh kita juga akan menjadi sehat Bapak dan Ibu. Jadi itulah kenapa propolis sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita, seperti yang sudah kita ketahui bersama tadi. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya tidak banyak, jadi sudah beberapa saya sampaikan, dan mungkin saya cukupkan Mas Farid. Saya kebetulan ingin ini juga sih mengajak beberapa mungkin dari audiens untuk berbagi testimoni gitu. Nah, sebelum kita berbagi testimoni, mungkin bisa ditampilkan video tentang profil perusahaan gitu, agar bisa menjadi informasi juga bagi kita semua.
Baik, terima kasih Mas Farid. Nah, sekarang saya ingin panggil salah satu audiens, mungkin atas nama Bu Erlin ya. Sudah hadir Bu Erlin? Ini bisa dibantu Mas Farid untuk ini ya, unmute Bu Erlinnya. Assalamualaikum, alhamdulillah sudah hadir, Bos. Sudah Oh, hadir. alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabarnya Bu Erlin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Bu Erlin ini saya tahunya Bu Erlin ini sebagai salah satu konsumen British Propolis. Saya boleh tahu dong, Bu Erlin, kenapa dulu memutuskan untuk mengkonsumsi British Propolis? Apakah memang ada keluhan kesehatan atau bagaimana, Bu Erlin? Alhamdulillah awalnya kami keluarga sudah lama untuk berhenti tidak berusaha mengkonsumsi obat-obatan kimia karena dulu saya pernah sakit mah itu terlalu parah sehingga setiap hari saya harus mengkonsumsi beberapa macam obat itu selama hampir 5 tahun. Terus saya berusaha untuk tidak tidak mengkonsumsi hal-hal tersebut lagi karena udah istilah Jawanya itu udah mblenek gitu dengan obat-obatan. Alhamdulillah sekarang keluarga jadi beralih ke produk-produk yang memang alami gitu. Ketemulah waktu ini sudah 8 tahun suami saya qadarullah kena hipertensi karena mungkin gaya hidup dari makanan dan kurang olahraga. Setelah kerja di kantoran ya lupa dengan olahraganya, makannya juga terlalu yang kalau orang bilang itu terlalu enak-enak gitulah. Terus qadarullah kena hipertensi. Jadi saya terapinya pakai propolis. Alhamdulillah baik ini ada progres gitu. Dan juga anak-anak saya juga saya rutinkan untuk meminum British Propolis. Anak yang pertama saya bismillah Allah berikan kesempatan untuk sekolah di penghafal Al-Qur'an dalam waktu 1 tahun ini. Jadi alhamdulillah dia sudah masuk 4 juz. Kalau yang kemarin itu jadi anak-anak saya yang anak kedua terutama ini yang anak kedua ini sama sekali tidak pernah tersentuh obat. Jadi setiap hari mulai bayi itu dulu saya sebelum kenal dengan British saya berikan dia suplemen madu, alhamdulillah sampai sekarang dia tuh jarang sakit. Tapi juga di samping itu juga saya ASI eksklusif memang dengan anak-anak saya. Nah dari itulah ya qadarullah awalnya saya dipertemukan dengan British Propolis itu dikenalkan oleh teman oleh produk ini karena waktu itu suami qadarullah sakit agak parah di rumah dan membutuhkan pertolongan yang cepat gitu. Jadi teman itu ada yang udah pakai British Propolis aja karena ada juga propolis-propolis yang lain. Tapi karena teman saya meyakinkan dan dia itu juga punya suami yang punya sakitnya itu hampir sama dengan suami saya. Akhirnya kami mencoba dan alhamdulillah sangat-sangat memuaskan dan itu kami teruskan sampai sekarang mengkonsumsi dalam keluarga. Seperti alhamdulillah, itu. Masya Allah. Jadi dapat solusi untuk semua anggota keluarga ini ya Bu Erin ya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya menjadi wasilah kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Baik, terima kasih Bu Erlin untuk penuturannya. Jadi semoga sehat selalu gitu kan dan British Propolisnya selalu menjadi solusi baik dari masalah kesehatan maupun masalah finansial nantinya seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Erlin. Selanjutnya mungkin kita hadirkan salah satu anggota ini ya Zoom kita, Pak Junaidi mungkin, Mas Harid bisa dibantu. Pak Junaidi hadir. Oke, Coach. Alhamdulillah hadir. Siap. Pak Junaidi, ini saya mau tanya-tanya sebentar. Gimana kabarnya, sehat Pak Jun? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Pak Junaidi ini juga saya tahunya mengkonsumsi British Propolis juga gitu ya. Jadi waktu itu ada keluhan kesehatan apa Pak Junaidi sehingga memutuskan untuk mengkonsumsi British Propolis? Boleh diceritakan? Baik, terima kasih atas waktunya. Awalnya saya mengkonsumsikan untuk istri dulu, Ustaz. Jadi awalnya itu waktu pertama kali saya kenal dengan BP ini dari seorang teman, dan alhamdulillah pada waktu itu
saya kebetulan langsung mencoba dengan membeli 1 botol saja di awalnya. Jadi pada waktu saya cerita sedikit dulu tentang keluhan istri saya ya. Jadi istri saya ini awalnya beliau ini sudah lebih 11 tahun. 11 tahun insya Allah mulai menikah dengan saya sampai di tahun 2010 terakhir kenal propolis itu. Terakhir itu 11 tahun konsumsi obat kimia. Jadi syaratnya itu kita mencari solusi lain selain obat kimia masih belum dapat. Jadi setiap hari kalau keluar dengan saya karena khawatir asam lambungnya kumat, vertigonya kumat, darahnya ngedrop, selalu sedia obat kimia di dompetnya. Nah, saya sudah sarankan untuk cari herbal-herbal yang bagus gitu, ternyata qadarullah masih belum dapat dan masih kombinasi saja dengan obat kimia. Tetapi setiap minggu selalu lambungnya selalu kumat terus. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya cobakan British Propolis ini kepada istri saya awalnya, dan qadarullah, masya Allah 2 hari dari konsumsi BP ini istri saya pada waktu itu langsung mengucapkan syukur gitu dengan menyampaikan ke saya sambil menangis ya, sampaikan begini, alhamdulillah Bi, saat ini saya sudah 2 hari ini tidak minum obat dan nggak pernah kumat lagi lambungnya sama vertigonya. Dan kemudian saya langsung telepon ke teman saya yang yang mengenalkan BP ini, dan saya sampaikan terima kasih kepada beliau. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 1 tahun kami mengkonsumsi BP dan istri saya sudah tidak kumat-kumat lagi, Ustaz. Jadi memang awalnya ada reaksi-reaksi yang mungkin memperbaiki kondisi tubuhnya, tapi dengan hasil atau khasiat yang sudah dirasakan saat ini kami sangat bersyukur sekali. Bahkan tidak hanya lambungnya yang sembuh, vertigonya juga sembuh, dan stamina dan kondisi badannya juga sudah fit kembali. Yang kedua, ada anak-anak kami ini 3 orang. Jadi 3 orang anak kami ini masih kecil-kecil, yang waktu itu masih paling sulung itu usia kurang lebih 8 tahun pada waktu 9 tahun. Jadi yang paling sulung 9 tahun, adiknya 8 tahun, adiknya lagi usianya 5 tahun. Nah, ketiga-tiganya ini kena Ustaz. Jadi punya keluhan di gejala liver. Jadi livernya ini ada sering kambuh gitu, penyakitnya sering kambuh. Jadi kalau sudah rapotan itu setiap tahun, setiap 6 bulan, kadang-kadang kita evaluasi di rapot itu ada nggak masuknya 40 hari setiap anak. Jadi kalau sudah kambuh gantian, kadang yang sulung, nanti berikutnya yang nomor 2, nomor 3. Nah, kami sudah cobakan beberapa herbal juga, tetapi tetap saja kadang-kadang masih kambuh juga. Alhamdulillah dengan BP ini saat saya merasakan 3 orang anak kami ini sampai sekarang hampir 1 tahun, qadarullah ya, semua atas izin Allah, sudah tidak kambuh lagi livernya. Kemudian yang kedua juga kondisi badannya bagus, luar biasa, dan juga sampai sekarang ini pun juga kalau dikatakan kena flu dalam setahun ini mungkin hanya 2-3 kali saja. Jadi imunitasnya juga sudah bagus. Saya pribadi juga merasakan khasiat dari British Propolis ini. Dan sampai sekarang pun kami memutuskan untuk bergabung dengan BP karena sudah merasakan khasiat dari konsumsi British Propolis itu sendiri. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi benar-benar solusi kompleks ini ya. Jadi salah satunya tadi memang betul Bapak Ibu, propolis itu memiliki sifat hepatoprotektif, jadi dia melindungi hati, jadi sangat bagus sekali untuk katakanlah menyehatkan dan meningkatkan fungsi hati gitu, terutama melindungi juga ya hati atau liver itu tadi. Dan saya tahu Pak Junaidi ini memang setelah merasakan manfaat British Propolis, beliau juga bergabung dalam bisnisnya sehingga beliau merasa sesuatu yang bermanfaat ini tidak harus disimpan sendiri, tapi harus disampaikan kepada orang lain. Dan alhamdulillah beliau adalah salah satu mitra British Propolis yang perkembangan bisnisnya juga sangat luar biasa. Terima kasih Pak Junaidi atas waktunya pada pagi hari ini. Baik Mas Farid, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sesi produk nulis pada pagi hari ini. Kami tekankan lagi pada Bapak Ibu semuanya bahwa propolis itu memang sebuah bahan yang sudah Allah sediakan, sudah Tuhan ciptakan gitu kan, untuk dimanfaatkan umat manusia bagi kesehatan seperti itu. Jadi sayang sekali jika kita tidak memanfaatkan secara maksimal bahan-bahan yang sudah disediakan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Situ saya kembalikan kepada Mas Farid kembali. Ya, terima kasih banyak Master Eko Wahyu ya. Bapak Ibu sudah kita dengarkan bersama pemaparannya ya, dan kita juga sudah saksikan bagaimana testimoni kesaksian dari orang-orang yang sudah mengkonsumsi British Propolis.
Dan rata-rata ya terutama di awal-awal ada BP ya itu memang mitra-mitra itu berasal dari orang-orang yang mengalami ya perkembangan positif ketika konsumsi British Propolis gitu ya. Jadi orang-orang yang konsumsi ternyata merasa enak ya kemudian menjadi mitra ya. Awal-awal banyak yang seperti itu. Dan saya pribadi juga punya banyak sekali konsumen yang kemudian beliau repeat order lagi karena merasa cocok dengan British Propolis. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita beralih kepada sesi yang kedua ya yang akan disampaikan oleh guru kita Coach Wendy Abdillah, saya mohon izin untuk menampilkan sebuah video ya. Mari kita simak bersama-sama gitu ya. Nyalain audionya. Lebah itu keren. Di Al-Quran ada surah khusus tentang lebah, An-Nahl. Di hadis Nabi juga, orang beriman itu bagaikan lebah. British Propolis, aromanya beda, kentalnya beda. Ngaduknya jangan pakai sendok logam ya. Boleh pakai air hangat, boleh juga dicampur madu atau jus. Minumnya pakai tangan kanan ya, sambil duduk, jangan lupa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bapak Ibu semuanya ya, saya lihat ini guru kita Coach Wendy Abdillah juga sudah ready. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Coach Wendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, Mas Farid? Siap, sudah masuk, Coach. Untuk sesi kedua sudah bisa dimulai, Coach. Baik, terima kasih. Baik, Oke, Bapak boleh. Ibu, inilah kayak gimana, Coach? Ya, di yang Coach Wendy Abdillah boleh di spotlight ya. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, mari kita simak ya pemaparan kelebihan keunggulan bisnis BP dari guru kita ya Coach Wendy Abdillah. Kepada Coach Wendy saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya mau cek teman-teman semuanya, suara saya kedengaran dengan baik. Kalau kedengaran dengan baik, saya mau lihat di sini ada laptop saya. Untuk di Zoom, di sini ada untuk yang di YouTube. Saya mau cek teman-teman yang di Zoom, boleh yang mendengarkan suara saya dengan baik, boleh coba angkat tangan kanannya. Oke, dari skala 1 sampai 10 di level berapa di YouTube juga boleh. Kalau suaranya terdengar dengan baik, boleh dikasih tahu ya level suaranya 1 sampai 10 berapa? Oke, baik. Terima kasih ya. Di Zoom aman ya. Biasanya kalau di Zoom aman, di YouTube ada yang kurang aman, biasanya koneksinya teman-teman ya, yang pribadi yang butuh dioptimalkan ya. Mungkin koneksinya udah bagus, tapi mungkin bisa jadi handphonenya belum lunas kali ya. Jadi sinyal itu agak sungkan gitu buat masuk ya. Nah, jadi kalau beli apa-apa itu ya kalau bisa cash lah ya, jangan yang kredit-kreditan. Nah, mitra-mitra BP itu alhamdulillah budayanya itu budaya cash teman-teman. Ya kalau belum mampu, ya mereka nggak bakal beli, mereka nggak beli ya. Terutama ya mereka-mereka yang sudah menjadi ya tokoh-tokoh di BP. Nah, alhamdulillah ya hari ini kita akan belajar tentang opportunity ya, peluang usaha dari bisnis BP itu sendiri. Ya, sebelumnya buat teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, saya pengen bagi-bagi hadiah dulu boleh? Kalau boleh kasih jempolnya dong. Kalau boleh kasih jempolnya ke saya. Hipotekin, kirim ke JNE gitu ya. Oke ya. Mas Farid, boleh ditampilkan slide yang pertama? Ya, yang ada uang-uangnya. Wah, ini enak nih. Awal-awal ini udah bagi-bagi uang nih ya. Silakan Mas Farid ditampilkan. Oke, next ya. Oke ya. Silakan teman-teman lihat ke layar ya. Mungkin ini kesempatannya hanya untuk teman-teman di Zoom ya, di YouTube. Ya, silakan menebak ya. Di sini kita akan hitung-hitungan. Silakan teman-teman hitungnya total penjumlahan uang yang ada di layar Anda ini. Ya, silakan. Saya berikan waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Silakan bagi teman-teman yang tahu silakan raise hand ya. Teman-teman di Zoom
Bagi teman-teman yang tahu, silakan raise hand. Silakan Pak Farid dipilih ya, salah satunya. Silakan di-unmute. Sudah ada yang raise hand? Oke, sudah ada beberapa yang saya lihat di sini ya, di kamera saya. Sudah ada beberapa yang raise hand. Silakan Mas Farid dipilih salah satu, yang bukan mitra ya, yang bukan mitra. Yang calon mitra ya, yang belum pernah bergabung di BP, silakan di-unmute. Mas Farid, salah satunya. Ada siapa di sana? Ini yang kalau misalnya mitra teman-teman jangan raise hand ya. Ya mitra jangan. Ini siapa nih? Mas Budi. Aulia. Mas Budi Properties turun. Mas Budi nih turun ya, udah mitra. Mbak Tristi turun, udah mitra juga. Ini Aulia ini nggak tahu nih, mitra apa bukan nih. Oke, Mbak Aulia ya, coba ya. Ask to unmute. Oke. Oh, ngilang. Oh, berarti udah mitra. yang belum mitra. Yang belum mitra siapa lagi nih? Siti Hajar. Oke, coba Siti Hajar mitra bukan. Coba di-unmute. Sudah saya ask to unmute. Siti Hajar silakan unmute. Oke. Ya. Sudah mitra belum? Iya. Belum. Oh, belum. Oke, silakan berapa Belum, jawabannya? DB 250. Ya, Coach Wendy. Halo. Cek, suara saya masuk? Masuk. Oke ya, mohon maaf tadi agak terlempar keluar sayangnya. Baik, siapa tadi yang menjawab, Mas Farid? Mbak Siti Hajar. Mbak Siti Hajar ya. Oke, ini kalau saya salah saya bisa kena hajar nih ya. Silakan Mbak Siti. Tadi jawabannya apa? 250 maybe. 250 apa? 250.000 rupiah. Oke, yes, betul sekali ya, 250.000 rupiah. Mbak Siti, siapa yang mengajak di sini? Saya kurang tahu. Kayaknya pernah sempat dapat ininya, terus saya ikut linknya gitu dan masuk di dalam grup. Loh, kok bisa gitu ya? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Oke, Mbak Siti Hajar, boleh nanti silakan di WA ke Mas Farid, boleh di chat ke Mbak Siti Hajar nomor WA Mas Farid ya. Siap, Coach. Chat Siap. personal ke Mbak Siti Hajar ya. Baik, oke, kamera saya sudah kelihatan dengan jelas teman-teman. Oke, boleh. Silakan di next. Next Mas Farid. Mbak Siti Hajar di sudah di chat Mas Farid? Siap, Coach. Proses. Oke, baik. Nah, silakan ya, kita next selanjutnya. Oke, yang tahu coba semua turun dulu tangannya, lower hand dulu, lower hand ya. Lower hand kan dulu tangannya semua ya. Nah, ya, ini saya mau cek ya, di sini ada laptop saya juga. Lower hand dulu, lower hand. Oke. Ya, silakan dilihat ya, ada beberapa angka di sini, berapa uang ya. Kemudian dikalikan dengan mentoring bisnis British Propolis. Kira-kira jawabannya jadi berapa? 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Berapa jawabannya? Oke, yang raise hand di sini ada Mbak Priti. Boleh silakan yang raise hand, silakan raise hand yang tahu jawabannya. Silakan raise hand. Hilang raise hand-nya. Oke, ada yang tahu jawabannya? Tadi yang raise hand langsung mundur ya. Oke ya, kita kasih tahu aja jawabannya Mas Farid. Silakan di next. Ya, hanya dengan modal 660.000 aja ya teman-teman mengikuti mentoring bisnisnya di British Propolis. Ini bisa ini teman-teman ya. Pertama Pak, bisa umroh ya, 9 bulan berangkat umroh teman-teman. Ya, bahkan bisa lebih cepat dari itu. Kok bisa sih bisa berangkat umroh ya? Nah, nanti saya akan jabarkan ya kenapa bisa dari bisnis BP ini mengikuti mentoringnya bisa umroh ya, tidak hanya sendiri, bahkan bisa berdua dengan pasangan atau bahkan bisa dengan keluarga. Nanti kita akan lihat ya.
Nah, kita ada lagi Mas Farid, selain bisa umroh, apa lagi nih yang bisa didapatkan oleh mitra-mitra Mas Farid? Next. Oke, bisa beli mobil juga, alhamdulillah ya, bisa beli mobil. Kemudian bisa apa lagi Mas Farid? Wah, kalau yang ditanya di BP nih yang beli mobil ini udah banyak banget ya, alhamdulillah. Dan mereka belinya itu cash tanpa leasing ya, tanpa kredit-kredit. Oke, next lagi nih ya, ada Mas Farid juga di sini dalam ya, ada Mas Eko juga dalam yang sudah bisa beli mobil dari BP. Nah, ada juga yang bisa beli rumah dari BP, Masya Allah ya. Ada yang sudah dapat properti satu, akhirnya lunas properti satu, beli lagi properti lainnya tuh. Contoh salah satunya ada Mbak Arda, ya, Mbak Nina juga di situ ada. Alhamdulillah ya. Nah, next lagi, Mas Farid. Ya, saya sekali ngeliat sini kan ada slide-nya saya di sini ya. Oke, next. Ya, ini orang-orang yang sudah beli rumah ya. Ada Bu Susi juga, Masya Allah. Next. Oke ya. Nah, kenapa kita bisa unggul, teman-teman? Karena ya, kenapa bisnis bisa unggul? Karena bisnis ini punya namanya Hermes, teman-teman. Bukan Hermetas tas gitu ya, tapi di sini Hermes singkatan ya. Singkatan dari apa? Boleh kita lihat selanjutnya. Oke ya. Hermes itu singkatan teman-teman ya, dari H, E, R, M, E, dan S. Apa itu? Pertama adalah produk kita, yaitu high margin. Jadi marginnya itu tinggi. Jadi kalau mau apa-apa, ya jualan, ada margin yang gede, itu kan bagus buat kita. Kenapa? Dengan margin yang tinggi, otomatis profit kita lebih tinggi, dan otomatis ya kita lebih leluasa bergerak. Mau untuk biaya marketing lebih leluasa, mau sedekah lebih leluasa, mau nafkahi keluarga lebih leluasa, mau berkreasi juga lebih leluasa. Nah, itu pentingnya margin yang tinggi. Boleh nggak kita marginnya itu tinggi, teman-teman? Boleh banget, ya. Asalkan apa? Value manfaatnya setara. Yang tidak boleh apa? Value manfaatnya rendah, tapi dibuat marginnya tinggi. Ada nggak produk-produk yang seperti itu? Ada. Nah, alhamdulillah ya, kita di bisnis BP, produknya bagus, ya, manfaatnya luas, ya, marginnya juga mantap. Nah, untung bagi konsumen, untung juga bagi penjual gitu, teman-teman. Nah, boleh nggak kita ngambil margin yang tinggi? Boleh, ya, sekali lagi saya tekankan, boleh, asalkan apa? Value manfaatnya setimpal, ya, sebanding. Nah, alhamdulillah di BP bahkan ya dari segi harga jual ternyata value manfaatnya jauh lebih tinggi daripada harga jual. Kita ambil contoh ya, ada dulu salah satu mitra saya, jadi selama sebelum pandemi itu saya rutin tuh untuk kunjungi rumah-rumah mitra saya gitu kan. Nah, kenapa? Karena saya pengen mengenal lebih dekat mitra-mitra saya. Saya juga pengen ya mendalami apa yang mereka butuhkan dan bagaimana pengalaman jualan mereka. Dan ternyata ada salah satu mitra kami ya, dia punya konsumen. Konsumennya ini dulunya rutin sekali cuci darah, ya, sebulan bisa 2 kali cuci darah. Nah, sekali cuci darah bisa sampai 1,5 juta loh, teman-teman. Artinya sebulan dia bisa habis ya 2 sampai 3 juta sebulan, teman-teman. Bayangin loh ya, sebulan bisa habis 2 sampai 3 juta hanya untuk cuci darah. Nah, alhamdulillah setelah konsumsi BP, dia hanya keluar sekitar 500.000, berapa ratus ribu lah gitu ya. Tapi dia bisa menghemat sekian juta. Kenapa? Alhamdulillah, rutin minum BP, tidak perlu lagi cuci darah. Dokter menilai dia sudah layak ya, sudah bisa sehat tanpa harus cuci darah. Dalam artian ya, dia bisa menghemat uang sangat banyak. Artinya value manfaat BP ini jauh lebih tinggi sebenarnya teman-teman dibanding dari harganya itu sendiri. Nah, kemudian apa lagi ya? Ada namanya E ya, Hermes ya, H E R M, E, dan S. Ya, E yang pertama adalah easy to keep, easy to send. Artinya gampang, produk itu ya gampang disimpan dan gampang dikirim. Dulu saya pernah jual sepatu, ya. Saya cuma nyetok 25 juta loh, teman-teman. Cuma nyetok 25 juta, tapi satu sepatu tuh habis semua ya. Satu kamar saya untuk stok-stok sepatu itu. Dan ketika mau bawa bazar, wah itu repot banget ya. Naik turun ya dari mobil ke tempat pameran ya, bolak-balik naik turun. Terus nggak bisa bawa banyak gitu kan mobil kita terbatas, itu pun juga mobilnya rentalan ya zaman dulu gitu ya, zaman masih susah dulu gitu. Nah, itu repot sekali ya, pas udah dibawa ya ternyata yang diinginkan oleh si customer ya tidak kita bawa ukurannya ya. Nah, itu udah ada custom lagi dan sebagainya, itu kita akhirnya repot. Nah, pengalaman saya jualan sepatu dulu ya, bisnis sepatu dulu ya, itu repotnya di situ, udah space-nya besar banget ya, ketika ngirim kepada konsumen itu juga lumayan berat teman-teman ya. Jadi kalau dibandingnya produk sekarang, ada nggak BP kita deh? Coba tolong diambil BP kita satu ya. Nah, dibandingnya produk BP kita tuh dengan sepatu itu jauh sekali ya. Marginnya kurang lebih sama waktu itu ya, marginnya kurang lebih sama.
Tapi ngirim 2 sepatu, ya itu dihitung 1 kilo waktu itu ya. Sementara di BP kita kirim 20 BP, itu tetap dihitung 1 kilo. Artinya ya, potensi keuntungan kita ya bisa sampai ya 10 kali lipat dibanding sepatu itu teman-teman ya. Terutama dari segi ongkirnya nih ya, kecil, mungil ya, simple ya, bisa dibawa kemana-mana. Satu ini profitnya sama kayak kurang lebih sepatu. Nah, kurang lebih ya sepatu saya tuh ukurannya segini teman-teman. Kurang lebih segini ya, ukuran kotak tisu ini kalau dikirim. Jadi ya satu BP ini kalau disusun satu kotak tisu ini ataupun satu sepatu itu ya bisa menyimpan sampai 10 BP. Nah, jadi saya sebagai seorang distributor ya, sebagai seorang yang menyuplai mengambil sepatu dari pabrik ya, ketika barang dikirim ke tempat saya, itu jadi terbebani ya waktu itu ongkirnya. Nah, sementara kalau British Propolis, saya sebagai distributor, saya alhamdulillah tidak merasa terbebani dengan ongkir-ongkirnya ini teman-teman. Kenapa? Hemat banget ya. Saya kirim barang ya puluhan ribu botol ya, 1000 botol atau berapa botol lah gitu ya. Biasanya sekali kirim ada ribuan botol gitu kan. Itu bayangin loh, ribuan botol saya cuma kena ongkos kirim berapa? Cuma kena ongkos kirim ratusan ribu, teman-teman. Ribuan botol. Bayangin kalau saya nyetok ribuan sepatu. Wah, mau berapa puluh juta ya ongkirnya itu. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kita hemat space, hemat dari segi ukuran, dan juga dari segi berat, kita akan menghemat cost kita. Dan begitu juga konsumen, ya mereka akan berpikir 2 kali nih, kalau ongkir suatu produk ongkirnya berat, yang penting dia cari yang dekat rumah dia aja gitu, daripada terbebani gitu kan. Tapi kalau ongkirnya ringan ya, seringan ini, wah itu mau di seluruh Indonesia, dijual kemanapun bisa. Konsumen pasti mau teman-teman. Nah, jadi intinya ya, produk yang simple ukurannya dan simple beratnya, ya artinya ringan, itu akan memudahkan kita untuk jualan ke seluruh Indonesia, bahkan ke internasional ya, ke seluruh dunia. Tadi saya baru dapat info tadi pagi ya dari salah satu mitra saya, dia mau ekspansi ke Brunei dan juga Malaysia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya BP itu enak banget untuk jual, tidak hanya di Indonesia, tapi bisa juga dijual ke luar negeri, teman-teman. Dan walaupun nyatanya sudah ada ya, mitra kita yang di Korea juga ada, gitu kan. Mitra kita yang di luar negeri, di Saudi juga ada, teman-teman. Nah, jadi ya, alhamdulillah, kalau di bisnis BP ini, ya apa-apa itu bisa menasional. Nah, itu tadi Hermes ya, HE. Kemudian ada R, ya, repeat order. Boleh ditayangkan lagi slide-nya ya, Mas Farid, biar teman-teman bisa mengingat. Ya. Hermes ya, HER ya. R-nya adalah repeat order. Nah, tenang teman-teman, walaupun produk kita adalah premium, tapi repeat ordernya juga tinggi ya. Walaupun di luar sana banyak propolis yang harganya cuma 100 ribuan, tapi ya boleh dibandingin, boleh dicek datanya ya di Indonesia. Alhamdulillah ya, BP ini penjualnya tertinggi nomor 1 di Indonesia ya untuk dari segi propolis. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasannya produk mahal nggak ada masalah, karena orang dari segi kesehatan dicari itu bukan murahnya teman-teman, tapi dicari kualitasnya. Ya, nah kenapa kita bisa berbeda harganya? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko ya, kandungan kita itu lebih unggul daripada propolis rata-rata. Nah, menariknya teman-teman ya, produk kita walaupun harganya termasuk premium, tapi repeat ordernya kencang. Kenapa bisa begitu? Karena pasarnya sudah ada teman-teman. Ya, Alphard pun seperti itu ya, banyak orang yang punya Alphard, walaupun harganya bisa sampai ya 10 kali dari Avanza teman-teman. Ya, ada juga yang rumah makan misalnya gitu kan. Ada yang namanya rumah makan warteg ya. Ya, kalau warteg logonya W ya gitu ya. Ada satu namanya makan cepat saji ya, anggaplah logonya M gitu kan. Kita pesan 1 nasi dan 1 ayam dan 1 es teh manis di warteg ini, paling cuma berapa? Paling cuma berapa? 15.000 paling mentok, paling mahal itu 15.000. Itu belum pakai sayur ya, baru nasi ya. Baru nasi, baru ayam, baru air minum es teh ya. Nah, ketika kita sudah pesan di ketika kita lihat makanan sebat saji lainnya ya, yang simbolnya kayak M gitu kan, itu 1 nasi, 1 ayam, dan 1 iced tea, itu harganya bisa sampai Rp35.000. Artinya ya, harganya bisa lebih mahal lebih dari 2 kali lipat dari warteg ini, teman-teman. Dan buktinya, ya makanan sebat saji itu juga tetap ramai. Ramai pengunjungnya, ya ramai juga yang beli. Nah, itu pentingnya ya, kalau misalnya kita punya bisnis yang repeat ordernya, produknya repeat ordernya itu tinggi. Kalau repeat ordernya tinggi, otomatis nafas kita akan lebih panjang, teman-teman. Ya, bayangin ya, saya jual sepatu ya, dulu jual sepatu, orang udah beli sepatu saya, bakal beli lagi nggak bulan depan? Nggak mungkin beli lagi bulan depan. Paling cepat dia beli lagi kapan? Mungkin paling cepat 4 bulan, 6 bulan lagi. Itu pun kalau dia memang mau beli sama kita. Ya. Nah,
Karena waktu itu saya masih produksi sendiri, modal saya terbatas, otomatis dari segi kualitas saya kalah dengan mereka yang sudah mainnya udah banyak gitu, yang mainnya sudah miliaran, yang mainnya sudah puluhan miliar gitu. Saya kalah jauh sudah pasti gitu teman-teman dari segi kualitas ya, apalagi dari segi pemasaran ya, modal saya cuma puluhan juta waktu itu. Tapi di BP modal kita udah ringan sekali ya, hemat sekali ya, hanya ratusan ribu saja, mulai dari ratusan ribu rupiah teman-teman bisa jualan ya, bisa jual di mana saja dan kapan saja. Nah, repeat order ini menjadi nafasnya kita. Orang beli sepatu, nggak ada repeat ordernya teman-teman. Tapi kalau beli BP, dia udah cocok, dia akan beli lagi dan beli ulang. Dan menariknya apa teman-teman ya? Yang sudah beli ya, di BP, yang sudah pernah konsumsi BP, ya ternyata cocok, bulan berikutnya biasanya dia beli 2, atau bahkan sampai 3, atau bahkan ada yang beli sampai 5. Ada. Dan ini true story. Ya, kalau nggak percaya, coba ya teman-teman boleh dikembali lagi layarnya ke saya. Ya, coba yang teman-teman yang di Zoom ya, boleh layarnya kembali ke saya, Mas Farid. Nah, coba teman-teman yang di Zoom ya. Nih, coba silakan teman-teman cek ya. Yang di Zoom ya, silakan coba teman-teman lihat. Mungkin di antara teman-teman ya, yang di Zoom ada yang mitra BP ya. Sekarang saya mau nanya, siapa di antara teman-teman yang mitra BP yang pernah beli BP, pernah jual BP, laku ke satu customer, di bulan berikutnya dia bahkan beli 2, bahkan 3, bahkan ada yang 5. Yang pernah seperti itu coba angkat tangan ya di Zoom. Kalau di YouTube silakan ya. Kalau misalnya ada mitra BP yang hadir di YouTube ya, silakan coba angkat tangannya ya, ngacung ya, katakan saya gitu kan. Yang pernah ketemu customer yang dia sudah beli sekali, bulan depannya bahkan beli 2, atau bisa jadi beli 3, atau bahkan bisa beli 5. Nah, ada nggak yang seperti itu? Yang ada ya, coba katakan saya ya di YouTube. Nah, teman-teman di YouTube coba cek tuh ya. Atau mungkin teman-teman yang pernah jadi konsumen ya, mungkin teman-teman pernah mengalami gitu kan, wah udah cocok sekali, akhirnya apa? Beli lagi ya, beli lagi dan beli lagi gitu. Nah, kenapa repeat order itu yang membuat bisnis kita terus bertumbuh? Nah, tuh lihat tuh ya di YouTube ya. Ini pada pengakuan, ini tidak ada saya rekayasa, dan ini memang faktanya teman-teman seperti itu. Nah, itulah alhamdulillah mudahnya kita jual British Propolis. Nah, berikutnya Hermes ya, M. Ada mentoring. Mentornya sangat banyak sekali ya, mentornya sangat support sekali teman-teman ya. Kalau kita mentoringnya itu bagus ya, kalau kita sudah ada di BP ya, insya Allah mentoringnya pasti bakal bagus ya. Nah, saya akan perlihatkan ya satu tayangan buat teman-teman sekalian. Ya, ini hanya beberapa ya, ini hanya beberapa contoh bentuk pembinaan yang sudah rutin kita lakukan dari ya kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, nih ya. Ini contoh poster-posternya aja nih, saya tunjukin ke teman-teman. Ya. Ini ulama-ulama yang juga turut mendukung bisnisnya kita dan turut memberikan mentoring untuk kita semuanya. Nah, menariknya di BP tuh ya, tidak hanya mentor dari segi pebisnis, tapi dari segi ulama juga ikut mementoring kita. Ya, alhamdulillah kita rutin ya mengundang Ustadz As'ad ya, kemudian ada juga Ustadz Maulana ya, ada Ustadz Bendri, ada Agim juga pernah, Ustadz Yusuf Mansur juga pernah ya, almarhum Syekh Ali Jaber juga sudah pernah ya kita undang almarhum, Dr. Yusuf Siddiq. Dr. Yusuf Siddiq ini kakak kelasnya UAS ya, dan UAS juga Masya Allah alhamdulillah sudah gabung di BP juga gitu kan, sudah memberikan mentoring untuk kita, dan Umi Maki dan Abi Maki juga rutin memberikan materi untuk kita semuanya, membimbing kita. Jadi menariknya di BP ini kita tidak hanya dibimbing dari segi ilmu bisnisnya saja teman-teman, tapi juga ilmu spiritualnya teman-teman. Nah, keluarga kita diurusin ya, kehidupan kita diurusin, bukan berarti diurusin mencampuri urusan kita, bukan, tapi dibantu dipikirkan bagaimana agar keluarga mitra itu bisa bertumbuh ya, agar bisa makan ya, agar bisa menggapai impian-impiannya. Nah, itu yang kita bimbing, kita berikan ya pembimbingan untuk mitra-mitra BP. Jadi ya kalau seandainya ya Anda join di BP tidak dapat barang pun, seandainya ini contoh, walaupun pasti dapat barang, seandainya tidak dapat barang pun tapi dapat pembinaan, itu hitungannya udah untung banget teman-teman. Kenapa? Banyak banget pembinaan di BP yang bisa memberikan kita banyak keilmuan ya. Anda boleh cek kelas-kelas pembinaannya di WhatsApp kah, di Zoom atau di mana yang bisa ngasih rutin kayak kita ini, itu pasti bayarnya jutaan teman-teman, pasti jutaan. Dan memang faktanya nyatanya alhamdulillah belum ada yang bisa nyamain kita. Yang saya tahu ya, ini tidak ada yang bisa nyamain kita untuk segi pembinaannya. Di mana kita juga undang ya tokoh-tokoh nasional ya, bahkan tokoh internasional ada yang kita undang ya. Kemarin Dr. Gamal kita juga undang. Oke. Oke, suara saya dengar dengan baik teman-teman?
Mas Farid, mendengarkan suara saya? Ya, Coach, aman. Cek. Oke, Jelas, cek. Coach Hendy. Mas Farid, mendengarkan suara saya? Ya, jelas, Coach. Oke, terdengar jelas? Jelas. Oke, baik ya. Soalnya di saya ini agak kurang oke. Ya, oke, baik ya. Kalau sudah jelas, nah itu tadi bentuk untuk mentoring. Dan menariknya apa ya? Tidak hanya mentoring ya, tapi kita bisnisnya kita juga direkomendasikan sama orang lain. Nah itu dari Hermes kan, ME ya, HERME, E-nya itu Pak endorsement ya. Banyak sekali toko-toko yang mengendorse-nya kita ya, mengendorse bisnis-bisnisnya kita teman-teman. Nah ini menarik sekali ya. Tidak hanya para artis, tidak hanya para ulama ya, bahkan mitra-mitra ya bahkan orang yang sudah mengkonsumsi yang bukan mitra dan tidak dibayar sama sekali itu sering merekomendasikan bisnisnya kita. Itu yang membuat BP itu cepat bertumbuh teman-teman. Alhamdulillah ya. Boleh coba ditayangkan Mas Farid siapa-siapa aja ya tokoh-tokoh yang merekomendasikan bisnisnya kita ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Oke. Iya. Oke, saya aja deh. Coba saya tayangkan ya. Ya, kita lihat siapa aja yang sudah join di BP. Oke. Oke, kita dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif menginformasikan dengan sukacita saya telah bergabung di BP. Mudah-mudahan dengan wasilah BP ini, insya Allah, bismillah, selamat dunia akhirat. Amin. Kami sudah gabung di BP. Saya sudah gabung di BP. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya bergabung dengan BP. Saya Muhammad Khalil Nafis, bergabung dengan British Propolis. Saya resmi ikut menjadi mitra British Propolis. Saya sudah gabung di British Propolis. Alhamdulillah, saya sudah bergabung di BP. Saya sudah bergabung di BP. Saya Kusyanra Safri, bismillah, bergabung dengan BP. Alhamdulillah, saya udah gabung di BP. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah bergabung di BP. Nah, ini pertanyaannya, ini bergabungnya itu bergabung apa gitu? Berbagai macam ya. Jadi mereka tidak hanya membantu untuk mengenalkan BP ya, tetapi mereka juga konsumsi BP seperti itu kan. Dalam artian ya teman-teman, mereka memberikan banyak insight untuk mitra-mitra BP, memberikan banyak pelatihan ya, banyak keilmuan juga untuk kita. Artinya kehadiran mereka tidak hanya sekedar memasarkan, tapi juga untuk menumbuhkan BP. Jadi coba teman-teman coba cari komunitas bisnis lain ya yang produknya unggul, punya Hermes ini ya, dan direkomendasikan oleh banyak tokoh. Coba cari, saya yakin akan sulit menemukannya. Dan alhamdulillah teman-teman hadir di sini itu bukan suatu hal yang kebetulan teman-teman. Teman-teman datang ke sini, ya ini pasti sudah Allah arahkan. Ya mudah-mudahan insya Allah dari bisnis ini langkah teman-teman untuk maju, untuk bertumbuh itu akan lebih mudah lagi. Nah, sekarang coba Mas Farid tayangkan slide yang tentang strategi ya, ataupun angka-angka tadi ya, bagaimana agar bisa bertumbuh di BP dan bisa umroh ya, dalam setahun di BP. Ya, karena produk kita yang terakhir adalah S ya, satisfying quality quotas-nya sudah sangat memuaskan sekali teman-teman. Nah, sekarang coba lihat teman-teman ya, kalau kita sudah unggul dari margin yang gede, high margin ya, kemudian easy to keep, easy to send, gampang disimpan dan gampang kirim. Kemudian repeat ordernya bagus ya, setiap kali orang sudah cocok, dia akan beli ulang, dan beli ulangnya itu tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa sampai 5. Ya, kemudian apa?
ada mentoringnya ya, bisnisnya akan diajarkan, teman-teman akan diajarkan bagaimana berjualannya. Jadi tidak ditelantarin gitu aja ya, teman-teman ya. Coba lihat ya di toko-toko grosir sana, datang supplier deterjen dan sebagainya. Mereka sudah stok banyak ya, mereka sudah jual kemana-mana, tapi nggak ada pembinaan itu dari perusahaan deterjennya ya. Nah, ibaratnya contoh seperti itu ya, ada margin tipis, nggak ada pembinaan lagi. Nah, di BP marginnya gede, pembinaannya banyak ya. Mentoringnya oke. Kemudian Pak endorsement. Ini banyak sekali toko-toko yang merekomendasikan. Yang terakhir apa? Satisfying quality. Ya, sangat-sangat memuaskan. Sehingga itu membuat orang mau beli lagi dan beli lagi. Dan apa? Tidak hanya beli untuk dirinya, tapi untuk keluarganya juga direkomendasikan. Nah, ya sekarang kita lihat ke layar ya. Setahun berangkat umroh. Nah, di sini ada strateginya teman-teman ya. Kita asumsikan. Ini misalnya ya, teman-teman hanya bertahan dari satu pelanggan saja. Dari satu hari satu pelanggan saja ya. Targetnya cari satu hari satu pelanggan saja. Artinya ya dari penjualan ya, misalnya teman-teman pilih jadi agent plus nih ya, otomatis punya profit sekitar 70.000 per botol. Nah, artinya dari 70.000 per botol nih, kalau dalam sebulan dapat 30 pelanggan ya, satu hari satu pelanggan, sebulan dapat 30 pelanggan, otomatis ya selama sebulan teman-teman bisa nabung 2.100.000. Oke, ini penghasilan masih di bulan pertama teman-teman. Tapi di bulan kedua mereka pasti akan beli ulang lagi. Pasti mereka akan cocok lagi teman-teman dan beli lagi. Ya, ini makanya mungkin teman-teman di awal heran, mungkin agak nggak percaya gitu. Kok bisa orang beli mobil dari BP? Kok bisa orang beli rumah dan beli rumah lagi di BP? Kok bisa udah beli rumah, beli mobil lagi di BP? Berumroh lagi. Yang mengumrohkan orang lain kok bisa? Yang punya utangnya lunas kok bisa? Nah, ini salah satu cirinya teman-teman ya. Nah, anggap tadi ya, satu hari satu pelanggan, satu bulan nanti punya 30 pelanggan. Dari pelanggan yang 30 ini aja dulu ya, kita nggak usah cerita bulan berikutnya nyari orang lagi, nanti dulu ya, yakin dulu 30 pelanggan ini ya. Jika di bulan berikutnya dia repeat order lagi, ya dan dia order 2 kali lipat lebih banyak dari belanja yang sebelumnya, ya otomatis ya dia punya profit di bulan kedua adalah 4.200.000 rupiah. Di bulan ketiga ya, orang kalau sudah cocok pasti beli lagi gitu ya, mungkin untuk anaknya, untuk mertuanya, ya untuk dirinya pribadi gitu kan, untuk adiknya dia pasti beli ulang lagi. Nah, bagi orang 250.000 itu per botol itu kecil ya, bagi marketnya BP, insya Allah ini kecil teman-teman. Karena apa? Manfaat value-nya besar sekali teman-teman. Ya, jangan ada berpikir dengan kantong kita masing-masing ya, karena banyak orang di sana kantongnya itu ya 250 itu kecil. Mereka makan ke Pizza Hut saja itu sekali makan bisa 500.000 dan nggak ada masalah. Rutin tiap minggu dia bawa keluarganya makan di Pizza Hut. Dan nggak masalah bagi mereka ngeluarin uang segitu. Nah, kita yang mungkin biasanya ke warteg gitu kan. Nah, mungkin menganggap 250.000 itu, wah itu gede banget. Jangan berpikir dulu ke situ ya. Karena market ya, bagi pasarnya BP, ini murah sekali teman-teman. Ya, karena dari value manfaatnya sangat tinggi sekali. Nah, ini ya otomatis dari tabungan kita bulan pertama 2,1 juta, bulan kedua 4,2 juta, bulan ketiga berapa? Tabungannya ada kurang lebih sekitar 6,3 juta. Nih di bulan ketiga. Coba kita kumpulkan seluruh tabungannya. Bulan pertama ditambah bulan kedua ditambah bulan ketiga. Next slide-nya, Mas Farid. Ya, maka dalam 3 bulan total tabungan kita sudah berapa teman-teman? Tuh ya, total tabungan kita otomatis sudah ada 12.600.000 rupiah. Nih 3 bulan aja kita nabung sudah punya 12.600.000. Nah sekarang gini teman-teman, teman-teman kan saat ini masih hidup ya. Artinya sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis mungkin sebelumnya gitu kan. Artinya masih bisa hidup ya dengan kehidupan saat ini. Nah, bayangkan ketika teman-teman join di BP, artinya punya income tambahan. Dalam 3 bulan punya income tambahan berapa? 12.600.000 rupiah. Nah, ini kita cerita masih dari pelanggan pertama yang 30 orang lagi. Ya, 30 orang tadi itu. Ya. Nah, bayangkan ya, setelah 6 bulan total tabungan teman-teman berapa? Ya, kita asumsikan mereka mungkin ada yang beli langsung 3 terus, ada mungkin cuma 2, ada cuma 1. Jadi kita asumsikan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ya kita anggap sama dengan bulan keempat, kelima, dan keenam. Ya, otomatis di bulan ke-6 total tabungan teman-teman ada berapa? 25.200.000 rupiah. Di bulan ke-12 dikali 2 lagi aja. Ya, karena 6 bulan tambah 6 bulan jadi 12 bulan. Otomatis sudah punya tabungan 50.200.000 rupiah. Ini baru dari pelanggan di bulan pertama yang 30 orang tadi. Kita belum cerita nyari pelanggan lagi di bulan kedua loh, ya. Nah, ini dengan angka segini otomatis insya Allah bisa umroh untuk 2 orang, teman-teman. Bisa umroh untuk 2 orang. Nah, makanya banyak di mitra BP itu cuma 9 bulan itu bisa berangkat umroh, teman-teman. Ini tadi salah satu rumusnya, teman-teman. Ya. Nah, bayangkan ini baru 30 pelanggan di bulan pertama.
Bagaimana kalau di bulan kedua kita cari 30 pelanggan lagi? Di bulan ketiga kita cari 30 pelanggan lagi. Wah, Masya Allah ya, setahun bisa 150 juta. Nah, sekarang teman-teman punya nggak tabungan uang 150 juta saat ini? Kalaupun punya, saya tanya, berapa lama ngumpulin uang itu? Nah, di BP, insya Allah bisa dengan cepat teman-teman dapatkan itu. Ya, bayangin kalau setiap bulan teman-teman dapat pelanggan aja ya. Loh, Coach Wendy, kan kadang belum tentu kita dapat pelanggannya satu orang satu. Iya, memang belum tentu. Bisa jadi satu hari itu kita dapat 2 pelanggan, gitu kan? Jadi jangan nganggap remeh BP ini, teman-teman. Bisa jadi dapat pelanggannya banyak, gitu kan? Ya udahlah, anggaplah sepesimis-pesimisnya teman-teman misalnya, gitu kan? Setengahnya aja. Untung atau untung banget nih, ya. Setahun mengumpulkan ya 50 juta, ya, baru dari satu pelanggan. Tapi kalau baru dari 30 pelanggan yang pertama. Kalau dikali ada 12 bulan, otomatis ada berapa? Ada sekitar berapa? 600 juta berarti tabungan teman-teman. Kita asumsikan misalnya setengah aja yang repeat ordernya lancar, ya, atau mungkin ada 1-2 hari kita libur dan sebagainya. Anggaplah misalnya cuma setengahnya aja. Otomatis 300 juta teman-teman tabung dalam waktu 1 bulan di BP. Dan itu bisa banget. Asalkan teman-teman nurut aja sama mentor, ikut aja apa yang diajarkan sama mentor. Insya Allah hasilnya bakal mantul ya, kalau kata orang. Oke ya, boleh dilanjut slide selanjutnya Mas Farid. Nah, inilah yang membuat mitra-mitra BP itu income-nya bertumbuh, banyak sekali bertumbuhnya. Boleh di next Mas Farid. Oke ya. Nah, banyak orang yang naik income-nya ya. Naik income bisa 3-5 kali lipat. Mungkin teman-teman sering melihat postingan-postingan mitra-mitra BP ya di luar sana. Ketika mereka posting, ada yang naik income gitu. Dan ini banyak sekali di BP dan alhamdulillah gampang untuk bisa naik income di BP. Ya, beda dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah, pertanyaannya, bisa nggak income-nya naik lebih dari 5 kali lipat? Kita lihat lagi Mas Farid ya. Ini hanya sebagian orang ya, foto-fotonya kita tayangkan ya. Tapi kalau aslinya ini lebih banyak lagi teman-teman ya. Bisa sampai 20 kali lipat naik income nih. Contoh, coba lihat di gambar tadi itu. Ada Pak Eko tadi ya, yang tadi sudah menerangkan tentang product knowledge. Ya, itu juga ada Pak Eko. Di sampingnya ya ada juga Mas Farid ya, juga sudah naik income-nya 20 kali lipat teman-teman. Dan ini banyak sekali, ini cuma sebagian aja ya. Kita nggak tayangkan semua, karena kalau ditayangkan semua, ini nggak selesai-selesai nih kita seminarnya ya. Nah, boleh dilanjut lagi Mas Farid. Ya, insya Allah ya kalau teman-teman ikut bimbingannya, insya Allah bisa naik income berkali-kali lipat. Ya, next Mas Farid. Nah, ini saya mau ngajak ngobrol ya, salah satu mitra BP yang sudah terbukti ya, seorang ibu rumah tangga, ya, beliau bisa beli mobil cash, nggak pakai leasing, ya, nggak pakai ngutang, pure dari BP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Murafa, apa kabar? Boleh spotlight-nya kembali ke saya? Assalamualaikum Bu Murafa. Oke, coba dicek Bu Murafanya apakah, soalnya tadi saya lock ya. Khawatirnya beliau agak terlempar keluar. Oh, tidak, ada di sini. Assalamualaikum Bu Murafa. Di unmute boleh Bu Murafa? Waalaikumsalam Coach Wendy. Oke, Bu Murafa boleh saya minta tolong spotlight-nya di add spotlight Bu Murafanya, di add saja. Oke, Dek boleh tolong dikelaskan speakernya? Volumenya. Oke, that's it. Bagus. Nah, Assalamualaikum Bu Murafa nih, kan tampilannya ibu rumah tangga banget nih kan. Bu Murafa apa kabar? Alhamdulillah baik Coach Wendy. Alhamdulillah. Nah, ini kan sudah bisa ya punya mobil dalam waktu 7 bulan. Kalau boleh tahu mobilnya apa ya Bu Murafa ya? Mobilnya sih Coach, setelah alhamdulillah setelah lunas dari amanah, saya mulai mengalokasikan impian saya untuk mobil, meskipun CN-nya insya Allah cash ras Coach Wendy. Mantap. Oke, kalau boleh tahu ya, apa tipsnya, apa rahasianya kok bisa ngumpulin ya dalam waktu 7 bulan bisa nabung untuk beli mobil? Awalnya saya pertama kali gabung di BP, saya punya amanah Coach. Waktu itu saya sebelum dari BP saya jual baju. Nah, tapi dari jualan baju karena awalnya memang
jualannya baju kita kreditkan istilahnya. Kalau jualan ibu rumah tangga kan gitu ya Coach Wendy ya, dari jual dari rumah itu bisa kredit-kredit, akhirnya dari situ saya amanah dari bisnis itu. Waktu awal gabung saya alokasikan impian saya harus lunas amanah waktu itu Coach. Akhirnya saya lunasin dulu amanah-amanah, setelah amanah yang dari bisnis sebelumnya saya sudah lunas, alhamdulillah ya Allah berkah dari BP. Setelah itu langsung saya alokasikan untuk tabungan untuk beli mobil, karena putra saya ada 3, jadi kalau kemana-mana harus pakai sepeda motor 2 kan juga ribet Coach Wendy. Akhirnya saya niatkan dari situ, bismillah saya jualan BP, saya gencar dengan WA dan postingan-postingan, dan saya rekrut mitra, alhamdulillah terkumpul tabungan untuk beli mobil impian saya ini Coach. Meskipun masih senior, saya alhamdulillah insya Allah nanti kalau ada tabungan akan upgrade lagi Coach Wendy. Oke, nah ini kita kan udah tahu nih Xenia, belinya yang baru atau yang second nih Bu Morofa? Yang second Coach, karena ya selalu lunas amanah itu dulu Coach, yang penting capai dulu Coach. Nah, itulah hebatnya mitra BP. Nggak pakai gengsi-gengsian, membeli sesuatu itu bukan dari gengsinya, tapi dari fungsinya. Ya, banyak orang di luar sana yang sibuk ya, kredit ini, kredit itu. Padahal nggak mampu. Akhirnya apa? Hatinya terbebani untuk nyicil ini, nyicil itu, gitu kan. Tapi di mitra BP ya, kita ajarkan, belilah sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya second, ya udah, belinya second. Dan terbukti, beli second, cash keras lagi loh. Ya, banyak orang luar sana, bahkan beli second, itu sampai nyicil lagi, gitu kan. Dan ini banyak loh, ibu rumah tangga. Nih sekarang saya tanya ya, dari Bu Morofa ya itu kan tadi cuman sering posting-posting WA dan sebagainya. Kalau boleh tahu sehari itu meluangkan waktu berapa jam ya untuk jualan? Kurang lebih 2 jam sampai 3 jam Coach, karena saya punya anak kecil memang harus saya rawat dan instan perawatannya Coach. Nah, tuh ya. Jadi yang penting mau aja ada jadwal, meluangkan waktu, insya Allah bisa menghasilkan. Di BP kita ajarkan itu untuk teman-teman sekalian. Oke, mantap Bu Morofa ya. Boleh kita berlanjut ke Pak Kus? Oke, makasih banyak Bu Morofa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Coach Wendy. Oke, Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh spotlightnya ke saya dan Pak Kus, di add spotlight Pak Kusnya. Oke, baik. Baik Pak Kus nih, kalau tadi Bu Morofa itu di Jember ya teman-teman tinggalnya. Kalau Pak Kus nih tinggalnya di mana nih kalau boleh tahu? Saya di Gresik, Jawa Timur. Gresik, Jawa Timur. Nah, boleh ditayangkan poster. Oke, nih ya, posternya Pak Kus ya, sudah lunas amanah ya. Dalam waktu 5 bulan. Kalau boleh tahu Pak Kus ya, ini bisa lunas amanah ini, kalau boleh tahu ya, sejarahnya ini amanahnya untuk apa sebelumnya? Oke, terima kasih Coach Wendy. Jadi memang hal yang mendasar bagi saya adalah memang yang sangat apa ya, memang amanah ini kan salah satunya kan harus saya selesaikan dulu ya. Jadi sebelum saya memutuskan untuk resign, itu memang saya harus menyelesaikan amanah dulu, sehingga kalau amanah ini selesai saya sudah enak untuk melenggang di bisnis seperti itu. Jadi sebelum resign, sebelumnya kerja di mana Pak Kus? Saya kerja di salah satu perusahaan BUMN di keuangan di negeri ini. Wih, perusahaan BUMN, salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia dan tersebar sampai ke pelosok-pelosok daerah, benar ya Pak Kus ya? Ya, tapi benar. Berani untuk resign, terjun fokus di BP. Anehnya dulu ketika masih kerja, amanahnya belum lunas-lunas ya. Tapi begitu sudah resign, memutuskan diri untuk fokus di BP, ternyata amanahnya bisa lunas. Benar ya Pak Kus ya? Ya, benar. Oke. Kalau boleh tahu berapa nominal amanahnya waktu itu? Untuk tahap awal yang saya selesaikan sekitar 85 juta dalam waktu 5 bulan dari BP. Wih, mantap. Ya, asik kan ya. Ini mungkin teman-teman sini mungkin banyak nih yang tampang-tampangnya mukanya masih berutang ini ya. Yang mudah-mudahan saya doakan ya ketika sudah terjun di BP bisa bertumbuh dan hutangnya bisa lunas. Nah, sekarang ya saya mau nanya Mas Pak Kus nih, apa yang Pak Kus lakukan sehingga bisa 5 bulan tuh ngumpulin sampai 80 juta? Sebenarnya yang terpenting itu adalah niat ya. Niat ketika kita pingin
menyelesaikan sesuatu amanah, kita harus niat dikuatkan, kemudian memang langkah kita harus berhemat, ya kan, karena tujuan kita untuk menyelesaikan amanah. Nah, kalau kita misalkan sudah niat kuat diimbangi dengan berhemat, insya Allah untuk segera kita lakukan melakukan menyelesaikan amanah itu dengan mudah sebenarnya. Tinggal kita menurut mentor, manut, udah kita kencangin aja seperti itu, Cos. That's it. Nah, di BP itu ya kita ajarkan 5B, teman-teman. Pertama, berbisnis, ini sudah pasti ya. Berinvestasi, biasanya kita investasi kemana? Ke pendidikan, ke anak, gitu, atau mungkin kita investasi ke emas dan sebagainya. Nah, tapi kita nggak ajarkan juga investasi ke saham dan sebagainya, nggak, cukup di sini aja, insya Allah bagus. Kemudian apa? Biaya yang berikutnya adalah berbagi, kita ajarkan buat sedekah. Kemudian biaya berikutnya adalah berhemat. Nah, tadi yang diajarkan oleh Pak Kus gitu kan, gimana kita mau bisa ngumpul ya keuangannya, tapi kalau kita nggak bisa berhemat. Nah, yang paling terakhir apa? Belajar. Nah, di BP ini banyak pembinaannya yang penting ya. Kalau teman-teman nurut sama mentor, patuh sama mentor, kerjakan apa yang kami ajarkan, insya Allah akan menghasilkan. Betul ya, Pak Kus ya? Sip. Oke, mantap ya. Makasih banyak ya, Pak Kus. Mudah-mudahan ya bisa membimbing tim lebih optimal lagi. Nah, boleh slide ya berikutnya, Mas Farid. Nah, ini Mas Faridnya sendiri nih ya. Nah, ini Mas Farid salah satu mitra kita, salah satu yang terbaik juga ya. Mas Farid inilah yang membina Pak Eko. Mas Farid inilah yang membina Pak Kusmardi. Mas Farid inilah yang membina Bu Mu'arafah. Dan Masya Allah ini prestasinya. Dulu dari nggak punya motor, alhamdulillah sekarang udah punya motor dan belinya cash. Ya, bayangin loh, bukan mobil ya, motor aja lu nggak punya dulu loh. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah punya motor dan belinya itu cash. Nah, pertama kali itu ya, beliau punya kendaraan beli langsung, ya, dan langsung cash. Beli mobil pun alhamdulillah ya, nggak pakai leasing, teman-teman. Ya, belinya lunas, gitu kan. Nah, kemudian apa? Umroh, bisa umroh sekeluarga. Ya, Masya Allah. Beruntung banget sebelum pandemi berakhir, beliau sudah berangkat umroh dengan keluarganya. Nah, begitu sudah pulang, berapa minggu kemudian langsung ternyata pandemi. Dan rezekinya Mas Farid lah masih keburu untuk umrohnya kemarin. Dan ini ya sekarang lagi nabung untuk beli rumah dan sebagainya. Nah, intinya ya insya Allah kalau teman-teman yang mau serius ikutin pembinaan BP dengan optimal, insya Allah akan berhasil loh teman-teman. Yang penting ikut aja, nurut aja sama mentor. Sip ya? Oke, Mas Farid nggak usah kita ajak ngobrol lah ya. Ini udah bos-bosnya para bos gitu ya. Boleh kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini penawaran untuk teman-teman sekalian. Boleh di next, Mas Farid? Nah, dulu saya mau cerita sedikit ya. Ini penawaran sangat bagus buat teman-teman sekalian. Banyak orang luar sana mau bisnis itu yang penting kelihatan. Nah, di BP mungkin kita nggak kelihatan, teman-teman. Nggak kelihatan fisik tokonya. Kenapa? Jualan bisa online dari rumah, gitu kan. Nggak kelihatan keren dari segi tampilannya, gitu kan. Karena jualnya itu tadi nggak kelihatan dari rumah. Mungkin karyawan yang kita juga belum banyak, gitu kan. Tapi bisa menghasilkan sangat banyak, teman-teman. Nah, kita banyak juga berbaginya ya. Kemarin alhamdulillah teman-teman tuh membangun masjid ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian kita membangun sekolah ya. Sekarang kita lagi kumpulin dana, galang dana untuk apa? Membeli ambulans di daerah-daerah, teman-teman. Nah, jadi intinya apa? Di BP ini kita ajarkan tidak hanya untuk mencari uang saja, tidak hanya mengejar dunia aja, tapi juga mengejar akhirat, teman-teman. Nah, jadi kita nggak mikirin banget yang keren-kerenan gitu. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya, ini pengalaman pribadi ya kakak saya. Ya, pengalaman kakak saya. Dulu ketika belum di BP, ya, beliau sempat bangkrut, akhirnya bisa bangkit. Dulu punya nih ya, saya lihat juga di slide ya. Dulu untuk bisnis clothing ya waktu itu ya, untuk baby and kids ya. Jadi perlengkapan bayi, itu bisa modalnya 150 sampai 200 juta keluar modal. Ya. Dan akhirnya apa? Karena belum ada ilmunya langsung keluar modal gede, ujung-ujungnya apa? Ya biaya bebannya bertumpuk, profitnya kecil, ya sedikit. Dan akhirnya apa? Akhirnya profitnya hanya sekitar 1 jutaan aja per bulan, teman-teman. Ya, jadi modalnya gede, profitnya segitu, teman-teman. Nah, kini ya beliau sudah tinggalkan bisnisnya yang lama, terjun di BP. Kita lihat selanjutnya, Mas Farid. Ternyata apa yang terjadi, teman-teman ya? Boleh di next slide-nya, Mas Farid. Cek. Suara saya kedengaran, teman-teman? Cek. 1, 2. Masuk, terdengar. Oh, masuk ya? Oke.
Oke, slide-nya sudah di next. Sudah kok. Di saya agak nge-freeze gambarnya. Nah, ternyata ternyata di BP ya, teman-teman, ketika sudah terjun di BP, income-nya ya bisa sampai 4 kali lipat, teman-teman ya. Bahkan sekarang ya sudah lebih dari itu, teman-teman. Dan modal di BP awal jualnya sangat murah sekali, hanya sekian juta saja, teman-teman. Ya, tapi bisa punya penghasilan berjuta-juta. Ya bisa 4 kali lipat ya, bahkan lebih dari bisnis sebelumnya yang modalnya sampai 200 jutaan ya. Nah, coba kita lihat ya foto kakak saya, boleh? Mas Farid, di next. Ya, tuh ya. Nah, jadi banyak nih yang perlu dievaluasi ya dari bisnis yang sebelumnya. Mungkin karena pertama barang fashionnya sibuk, kalau sudah fashionnya berganti, akhirnya stok yang lama nggak bisa dijual kembali ya. Karena juga beliau tidak pernah belajar sebelumnya di Innobisnis, tapi kini sudah belajar di bisnis. Karena apa? Di BP dibekali ilmu itu, teman-teman. Kemudian apa ya? Karena dulu jualnya hanya fokus di offline saja, padahal dulu bukanya di mall loh, bukanya di mall, di depannya tuh Matahari, artinya ini kan ramai sekali, teman-teman. Nah, tapi karena nggak ada ilmunya, ya langsung bukannya hanya mengandalkan offline aja, akhirnya ya penghasilan jadi kecil. Tapi di BP kita ajarkan ilmu offline dan kita ajarkan ilmu online. Dan teman-teman bisa jualannya offline, serta juga bisa jualannya online. Itu benar. Nah, ini kakak saya ya. Alhamdulillah, ini waktu diundang ke kantornya Pak Ipo. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan setelah pandemi teman-teman bisa diundang ya ke rumahnya Pak Ipo, ke kantornya Pak Ipo. Kita belajar bareng. Nah, oke. Sekarang ya, sebenarnya saya berikan penawaran buat teman-teman sekalian. Boleh di next? Ya, ini bagus banget ya, teman-teman. Pasti sangat beruntung sekali ya. Nah, untuk jadi mitra BP itu murah sekali, teman-teman. Modal dari 660.000 aja ya, bisa sampai 1,8 juta sudah bisa jadi mitra BP, teman-teman. Dan menariknya lagi, kabar gembiranya apa? Ternyata di BP ya, British Propolis, itu kita ya tidak hanya menggarap pasar kesehatan. Teman-teman boleh cek ya di Google ya, pasar kesehatan itu sampai 200-an triliun setahun uang berputar di situ ya. Bayangin kalau dibagi ini sama masyarakat Indonesia itu kurang lebih sekitar 1 orang 1 triliun jatahnya gitu kan. Nah, makanya banyak pengusaha-pengusaha kesehatan di sana itu panen besar di sana. Nah, kenapa teman-teman nggak masuk di sini? Toh kita bisa dapat profit plus sekaligus kita membantu orang untuk sehat. Nah, sekarang kita mulai ekspansi lagi nih ya ke produk-produk yang sifatnya kecantikan. Walaupun sebenarnya kita lebih menekankan kepada kesehatannya juga, teman-teman. Ya, itu misalnya kayak serum kecantikan ya, ada krim ya, ada juga facial wash dan sebagainya. Nah, nih, artinya kalau teman-teman sudah join di BP, teman-teman bisa jual juga ya face serumnya, bisa jual facial wash-nya, bisa jual skincare yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya mau join di BP ya, ini namanya BLG Pro ya, tapi tetap disingkat dengan BP ya, British Propolis, BP, BLG Pro, BP ya. Jadi kita jualnya udah BP aja gitu kan. Nah, BP itu banyak singkatannya ya, banyak penghasilan ya, bertemu pengusaha itu kan, banyak tokoh-tokoh gitu kan, dan masih banyak lainnya ya, bertabur pahala dan banyak lagi lainnya. Nah, di komunitas BP ini ya teman-teman, silakan teman-teman join dari mana aja, mau paket 3, paket 5, paket 4 silahkan ya, mau dari night cream, mau dari facial wash, mau dari face serum, mau dari British Propolis, terserah silahkan mau yang mana aja ya, mau join yang mana aja, teman-teman sudah bisa langsung dapat pembinaan full time ya, mendapat pembinaan full baik di WhatsApp ya, ataupun di Zoom ataupun di YouTube. Nah, insya Allah akan sangat-sangat menguntungkan. Dan khusus bagi teman-teman yang join ya, mulai hari ini sampai 3 hari ke depan ya, artinya sekarang 28, 29, dan 30 ya, khusus 3 hari ini ya, sampai 3 hari ke depan, ya. Coach Wendy nge-freeze ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi ini yang disampaikan Coach Wendy ya, khusus bagi yang bergabung hari ini ya, sampai dengan 3 hari ke depan itu akan mendapatkan tambahan bonus khusus ya, yaitu free 4 seminar dari Mas Ipo Santosa ya, dan juga mendapatkan bonus langsung ya 3 e-book terbaru dari Mas Ipo Santosa gitu ya. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, ingat ini hanya berlaku untuk hari ini sampai dengan 3 hari ke depan. That's it. Iya.
Seperti itu ya. Terima kasih banyak Mas Farid sudah dibantu ya. Nah, jadi khusus untuk teman-teman ya yang join sekarang ini menarik sekali ya. Dan kesempatan ini hanya berlaku untuk Anda. Anda mau dapetin e-booknya beli di luar itu nggak dijual. Jadi ini khusus spesial untuk orang yang join di BP ya. Khususnya lagi ya untuk mulai dari hari ini sampai 3 hari ke depan ya. So, untuk itu teman-teman sekalian segera bergabung, segera daftar. Karena apa? Besok pagi kalau teman-teman putuskan untuk gabung hari ini, ya otomatis besok pagi sudah bisa langsung ikut pembinaan oleh Pak Iko Santosa ya. Nah, menariknya kita pembinaan itu wah macam-macam teman-teman. Dari jam 3 pagi ya sampai jam 8 malam tuh ada. Ya, terserah teman-teman mau ikutnya yang mana. Tapi kami sarankan ikutin aja semuanya ya. Insya Allah dapat manfaatnya. Nah, kita lebih banyak optimalnya di mana? Bisa di pagi hari ataupun di sore hari. Nah, silakan dimanfaatkan waktu-waktu belajarnya. Boleh ditayangkan ya gambar-gambar e-booknya Pak Farid ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini Biz for Beginner ya. Ini e-book dari Pak Ipo Santosa. Bagi teman-teman yang pemula nanti diajarkan ya stepnya, flow-nya untuk jualan dari e-book tersebut. Kemudian ada DNA of Muslim ya, kemudian terakhir ada Tactic in Pandemic. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan ya untuk masyarakat pada saat ini. Oke, spotlight-nya boleh kembali lagi ke saya. Ya, itu tadi ya pemaparan dari kami. Kurang lebih 1,5 jam kita sudah belajar bersama ya, kita sudah mendengarkan pemaparan secara optimal dan alhamdulillah di YouTube juga konsisten ya, tetap saya lihat dari awal sampai akhir tetap stabil ya menonton, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya bagi teman-teman sekalian untuk bisa bertumbuh agar lebih punya penghasilan lebih baik lagi ke depannya. Ya, Anda hadir di sini bukan kebetulan. Ya, bisa jadi karena memang ini Allah yang arahkan teman-teman ke sini. Supaya apa? Mendengarkan pemaparan ini, ya belajar bisnis di sini, dan bisa merubah nasibnya di sini, insya Allah ya. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut belum mau rubahnya sendiri. Nah, kalau teman-teman mau berubah nasibnya, ayo putuskan sekarang ya untuk mulai belajar bisnis, untuk mulai jualan ya, gabung di BP, insya Allah berubah nasibnya. Dan seperti orang-orang yang sudah kita tampilkan dari awal sampai akhir tadi, dan alhamdulillah mereka sudah sukses semuanya. Nah, hari ini ya, sekian dari saya ya pemaparan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Putuskan hari ini untuk join ya, dan dalam waktu 3 hari ke depan teman-teman bisa dapatkan berbagai macam bonus yang sudah kami siapkan. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya menampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Farid, Pak Eko, dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Wendy Abdillah yang sudah memberikan pemaparan ya tentang bagaimana keunggulan dari bisnis British Propolis ini. Ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya tadi sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Coach Wendy, tidak perlu saya paparkan ulang ya karena berarti butuh waktu 1 jam lagi ke depan gitu ya. Silakan teman-teman langsung menghubungi siapa yang mengundang untuk acara ini, langsung dipilih ya mau paket 3, paket 5, paket 10, baik itu dari BP, dari Serum, dari Weselwash atau dari yang lainnya. Bebas pilih manapun yang terjangkau bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau saran saya, jika ingin fokus di bisnisnya dan ingin mendapatkan income yang banyak, gabung aja melalui paket yang tertinggi gitu ya. Tapi kalau pengen masih coba-coba dulu, pengen tahu dulu, boleh paket yang 3 botol saja gitu ya. Terima kasih banyak saya ucapkan atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu juga. Kurang lebihnya saya Muhammad Farid, mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, Pak Eko, Pak Kus, semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya di BP. Salam sukses. Thank you semuanya. Barakallah. Sehat selalu ya semuanya. Terima kasih. Sama-sama.